tidak erupsi, tidak meletus, namun gerakan Merapi ya. Lah, gerakan Merapi ini tentunya mengeluarkan wedhus gembel. Jadi dengan kata singkatnya, saya mimpi ketemu dengan Mbah Marijan itu, wedhus gembel itu, depannya itu ada wedhus gembel tentunya. Cuma saya kan tidak secara lugas lah. Wedhus gembel itu arepa topeng godhong, topeng jodang saged mlebet. Pak Sukir nih betul-betul mengabdikan diri kepada keluhuran, ya kan, sama kakaknya Pak Surat. Ini sekaligus saya mau bikin laporan sebelum saya cerita wangsit dari Mbah Marijan, yang tentu banyak yang tidak percaya, tapi kan saya harus menyampaikan pejuang-pejuang kita luar biasa. Kalau istilah semangat 45 sudah hampir selesai nggih Pak Sukir? Tinggal 35 meter lagi dari 135 meter. Sebelum saya menceritakan wangsit dari Mbah Marijan, yang tentu banyak yang tidak dipercaya, wangsitnya itu Tabe-tabe Luksala Mulia adalah topeng godhong, topeng jodang saged mlebet. Nanti saya uraikan. Sembari itu saya laporan, biar saya nggak dikatakan kenyas godhong tok atau koruptor. Ini kurang lebih tinggal kurang 40 meter ya. 35 hingga 45 meter. Kurang lebih. Dari 135 meter dengan anggaran minimal itu 30 juta. Minimal sekali. Ternyata saya bisa. Nah, mengetuk hati para subscriber saya. Kalau yang nonton 1000 kali 10.000, 10 juta lagi pasti ya sudah dipastikan jadi nggih. Pak Sungkono gitu loh, dan kawan-kawan. Ini seminggunya itu saya mesti mengeluarkan uang, lalu material dan sebagainya. Ya kurang lebihnya seminggu saya 2 juta lah minimal untuk tenaga plus makan 2,5. Nyata, orang kenyas godhong tok gitu loh. Nah ini upaya nyata bahwa kita mesti meluhurkan leluhur Jawa. Ora cerita yang muluk-muluk leluhur mancanegara. Toh dia juga tidak bisa memberikan pengayoman yang pasti kepada kita semua gitu loh. Artinya yang saya alami sekarang banyak musibah, banyak bencana juga tetap kembalinya yang bisa nyirep itu ya pujangga Jawa kalau istilah tempo dulu atau resi Jawa gitu. Jadi intinya saya masih memerlukan kurang lebih antara 30 sak lagi nggih. Dan material di bawah itu kayaknya udah cukup ya kalau untuk ini ya. Cukup Pak. Cukup, tinggal kurang semen gitu. Bagi yang mau, monggo. Bagi yang tidak, ya tidak masalah. Mau membuli juga sudah biasa bagi saya. Nanti saya ceritakan wangsit Mbah Marijan mengenai Gunung Merapi saat ini. Terima kasih. Tabe-tabe ulo salam
Rahing Jatinuhuni Ajata Jatilur Nusantara Tabe Uluk Salam Mulia. Sekilas saya mengupas lagi uluk salam saya. Kalau kata Pak Kiai itu tajwidnya apa ya, ilmu tajwid apa itu, hongnya itu mesti panjang. Hong, karena saya ingin menyampaikan pula bahwa uluk salam ini saya didapat dari perjalanan spiritual saya, lelaku saya. Bukan laku saja ya, kalau laku kan jalan-jalan di pertapaan, namun kalau ngelakoni itu namanya lelaku. Ngelakoni tentunya saya meyakini itu adalah pengetahuan yang langka yang tidak dapat dari manusia, maksudnya yang tidak didapat dari manusia, maksudnya pula saya tidak didapat dari buku, sehingga saya didapat dari laku. Saya menguraikan yang sesungguh-sungguhnya bahwasanya kata hong itu adalah hajatnya hidup dari awal hidup ya, dari hana sampai dengan ngadep ngarsaning Gusti atau potongo. Ini hanya untuk setuhu ya mutlak, seolah-olah, bukan seolah-olah namun mutlak, untuk ngelakoni hajat-hajat leluhur Nusantara. Mengapa saya uraikan sedikit-sedikit? Karena ini pemahaman sampai salah kaprah bener ora lumrah, artinya saya dinilai memberikan pemahaman baru tentang uluk salam yang harus, padahal ini pemahaman saya yang saya dapat dari lelaku. Artinya saya tidak mengajak, saya tidak menyuruh, namun saya mengawali bahwa ada persepsi yang kurang pas. Lalu saya pula tadi mengutip bahwa saya sudah sekian hari, kalau nggak keliru antara 50 hari saya di Sendang Bengkung sedang melakoni topo broto. Mengenai Sendang Bengkung ini ya tentunya ada hal-hal ginaib yang mios, artinya munculnya hal-hal gaib yang disampaikan melalui semedi-semedi saya. Lah saya terkait dengan ini, terkait dengan deru-debunya Merapi yang sejak 2020 bulan November apa ya, pada posisi waspada level 3 atau apa itu istilah meteorologi, saya tentunya turut prihatin. Bukan berarti saya bersorak-sorai, walaupun itu sudah tertera dalam Jangka Jayabaya, Jangkaning Dewa, Ramaling Pandito, Kodrating Jagat. Namun kita sebagai bangsa yang besar, tentunya kita mesti berjiwa besar, tidak bisa ngeprok alok, ibaratnya kata kasarnya modar loh, kawus loh, ini namanya nggak sopan ya. Tentu saya mangestiaji Poncowolo, kalau sila Jawa itu dalam keheningan saya itu ngestiaji Poncowolo lah. Dalam itulah walaupun sekelumit saya itu mendapat sebuah petuah-petuah dari yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan yang saya maksud adalah isyarat-isyarat. Contoh umpamanya ada binatang apa datang. Yang tidak kelihatan tentunya berupa bisikan. Dan tentu bisikan ini atau mimpi ya, mimpi atau bisikan ini tentu hanya saya yang tahu ya. Kalau binatang yang secara kelihatan mungkin simbolis kita jalan kok dihadang ular, ini yang saya maksud ada simbol yang kelihatan ya, namun atau isyarat yang kelihatan. Namun ketika kita melalui mimpi atau bisikan atau sebuah yawa wisik, tentunya hanya saya yang tahu. Lah kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya lelampah saya atau laku tarak broto saya di Sendang Bengkung yang sudah 50 hari ya, saya mendapat sebuah mimpi, gitu aja gampangnya, mimpi lah. Mimpi bahwa saya ketemu dengan juru kunci Gunung Merapi. Sekali lagi, saya mimpi ketemu dengan juru kunci Gunung Merapi. Siapakah itu? Tentunya adalah Mbah Marijan ya. Lah dalam wisik itu, dalam mimpi itu, cara mudahnya mimpi saja, saya mendapatkan sebuah kata-kata. Sekali lagi, dalam mimpi itu saya mendapatkan sebuah kata-kata. Kata-kata yang termaksud adalah tembung saloka. Tidak mungkin yang namanya gaib itu memberikan terang-terangan nanti akan meletus, nanti akan ini, saya rasa tidak mungkin. Namun dengan kata-kata yang merupakan saloka, yang tentu kita perlu
mengupas, artinya mengupas. Ibarat ini loh gabah. Lah kalau sudah gabah tentunya kita tidak langsung menelan gabah. Ya gabah itu perlu dioceti, ya kan? Dioceti menjadi beras. Setelah menjadi beras baru kita nanak. Jadilah itu nasi, lah barulah kita makan. Prosesnya tentunya melalui yang demikian. Kalau kita ibarat membuat rumah, sudah dipasang pengelari, tentunya dipasang usuk, tentunya dipasang reng, barulah dipasang genteng, kan seperti itulah. Saya akan menguraikan bahwa ini tidak perlu ditelan mentah, ya. Sekali lagi yang namanya kata-kata dari gaib itu tidak perlu ditelan mentah, namun perlu ditafsirkan. Bahwa saya mimpi ketemu dengan Mbah Marijan itu ada kata-kata, catatannya juga masih ada. Tentu saya membaca, saya juga takut keliru, takut salah, bahwasanya arpo topeng godong, topeng jodang, saged mlebet. Sekali lagi, arpo topeng godong, topeng jodang, saged mlebet. Lah, saya mentafsirkan bahwasanya topeng itu kan top, ya, top ing, top di dalam apapun, ya. Topeng godong, kalau godong istilah penayagan atau pradonga atau pengiring wayang itu, pengiring musik wayang itu, godong itu diartikan uang, ya. Menerima godong berapa, dapat godong berapa, itu berarti dapat bayaran berapa, atau dapat upah berapa, atau dapat uang berapa. Lah, topeng godong, walaupun orang yang banyak duit sekalipun, ya, sekali lagi, walaupun orang yang banyak duit sekalipun, manakala nanti ada gerakan Merapi, saya tidak mengatakan erupsi atau meletus, mbok menakutkan, ya, manakala Merapi nanti telah yang menjadi sawah tombal ambil itu nagih janji, niscaya akan tidak ada artinya sama sekali. Artinya yang namanya molkul tentunya sampai sela-sela baju terkecil apapun itu tetap bisa kena, bisa masuk, ya. Debu ini kan laksana molkul, tentu ada molkulnya, ya. Tentunya yang namanya rambut juga kena, sampai hidung, paru-paru pun juga kena. Lah, ini yang namanya topeng godong ini adalah topeng keuangan, walaupun yang uangnya banyak sekalipun, boten dipun wiji-wiji atau tidak pilih-pilih, tidak pandang bulu, tetap akan merasakan dampak daripada gerakan Merapi. Ya, saya akan turunkan sedikit level bahasa saya, artinya tidak erupsi, tidak meletus, namun gerakan Merapi, ya. Lah, gerakan Merapi ini tentunya mengeluarkan wedhus gembel. Jadi dengan kata singkatnya, saya mimpi ketemu dengan Mbah Marijan itu, wedhus gembel itu, depannya itu ada wedhus gembel tentunya. Cuma saya kan tidak secara lugas lah. Wedhus gembel itu arpo topeng godong, topeng jodang, saged mlebet. Ya, sekali lagi, wedhus gembel itu arpo topeng godong, topeng jodang, saged mlebet. Lah, tentunya tafsir kita ya mesti lebih lembut, ya. Yang saya dimaksud topeng jodang, menurut saya jodang itu kalau istilah gunakan yang dipikul berisi makanan untuk dihaturke kepada orang yang lebih sepuh. Kalau masa kecil saya itu ketika hari raya Idul Fitri, tentunya yang lebih muda ini munjung atau memberikan rasa hormatnya kepada yang tua itu dengan daging ayam atau daging yang telah disempurnakan itu, mungkin kambing dan sebagainya, merupakan rasa hormat. Di bawah makanan itu dipikul dengan jodang dan lalu dihantarkan kepada yang lebih sepuh. Namun sekarang tradisi itu tentu telah pudar, karena memang ajaran budi pekerti Trapsusilo Subosito Miwah Udonegoro ini memang kan kita kurang memperhatikan, baik pemerintahnya maupun rakyatnya ini, ya. Kita harus jujur, kita telah katut dengan cara berpikir bangsa-bangsa lain, ya. Taruhlah dengan cara modernisasi atau mutlak, hampir kita berpikir yang demikian itu atas asas-asas leluhur itu nyaris tidak pernah sama sekali. Bagaimana memulihkan ajaran leluhur? Contoh, dalam hal perhitungan kita akan menikah dan sebagainya itu kan sekarang sudah nggak ada, nyaris tidak ada. Dengan kata palebur, gongso, yang namanya semua hari itu baik untuk acara apa saja. Lah, ya kalau kita nalar-nalar ya tidak mungkin dong, ya namanya pagi dan siang kok katanya sama, kan tidak mungkin. Lah, perhitungan pun yang namanya ada taruhlah perputaran antariksa dan sebagainya itu kan
tentu tidak mungkin akan sama lah. Ini telah dihilangkan dengan kata-kata panglebur oleh para yang mungkin mengaku pinter, dengan kata-kata semua hari itu baik. Bahkan saya akan mantu dengan anak saya nanti pada bulan Suro biar saya didatangi Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Itu banyak sekali sekarang orang yang kemajon. Bangsa ini sekarang bukan menjadi bangsa yang maju menurut saya, namun menjadi bangsa yang kemajon. Nah, ini pun saya menyampaikan ini mungkin saya dianggap yang irasional lah, yang terlalu mundur lah, regres cara berpikirnya, tidak masalah. Namun tetap saya menyampaikan bahwasanya saya mimpi ketemu dengan Mbah Marijan yang intinya wangsitnya atau pesan gaib dari Mbah Marijan, wedhus gembel iku arepa topeng godhong, topeng jodang saged mlebet lah. Topeng godhong saya tafsirkan bahwasanya orang yang kaya raya, taruhlah orang yang ya kaya raya, kaya duit, pokoknya kaya gitu. Lah, lalu yang topeng jodang ini ya anak yang taruhlah berbakti kepada orang tua, mungkin dengan penuh sesajinya namun tidak tahu makna sesaji dan apalagi hakikatnya sesaji. Intinya yang namanya wedhus gembel ini tidak pandang bulu lah. Kemarin saya mengatakan bahwa ancer-ancernya ya kemungkinan besar pada hari yang saya katakan kemarin dalam konten yang kemarin, mungkin bila mana hari Minggu Pahing atau Minggu Wage kita selalu patut waspada ya. Sekali lagi, Minggu Pahing atau Minggu Wage kita patut waspada, namun bukan keharusan. Sekali lagi, saya hanya memberikan odo-odo dari hasil laku lampah saya yang semoga bisa bermanfaat untuk anak cucu Nusantara ini, sekaligus saya itu membangkitkan kembali jiwa-jiwa kebangsaan ya, napak tilase leluhur. Tetap itu adalah hal yang sangat penting untuk imbanging rasa, dalam arti rasa rumangsaning urip. Tidak cukup manusia itu jadi orang kaya saja, tidak cukup manusia itu jadi orang pinter saja, bahkan tidak cukup manusia itu jadi presiden. Artinya kita memang harus menyadari persis adanya keterbatasan hidup yang tetap kita mau tidak mau harus taat kepada hukum alam. Sekilas saya mengatakan bahwasanya arepa topeng godhong, topeng jodang, yang namanya wedhus gembel tetap bisa masuk ya. Lengkapnya adalah wedhus gembel iku arepa topeng godhong, topeng jodang saged mlebet lah. Itulah sekilas pesan gaib dari Mbah Marijan almarhum. Semoga ini adalah sebuah arahan ya, atau rambu-rambu bahwasanya kita mesti teliti, kita mesti memperhatikan hidup itu memang perlu waspada dan berhati-hati. Saya rasa demikian. Terima kasih.